Shalom sahabat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan harian wanita bijak pada hari ini, Jumat 18 Oktober 2024, berjudul Komitmen Nuh. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal yang ke-6. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk mana surgawi, yaitu firman-Mu yang Bapa siapkan untuk kami nikmati hari ini. Berbicaralah ya Bapa, kami siap menerima kebenaran-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat WB, mari kita membaca Kejadian pasal 6. Beginilah firman Tuhan. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk,
Dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sahabat WB, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang melakukan firman itu dalam hidupnya setiap hari. Sahabat WB terkasih, setelah kita membaca Kejadian pasal 6 tadi, mari kita temukan kebenaran apa yang Roh Kudus mau ingatkan untuk kita hari ini. Bagaimana keadaan manusia pada saat Nuh hidup? Apa yang membuat Nuh berketetapan untuk melakukan firman Tuhan yang disampaikan kepadanya? Sahabat WB, Nuh hidup di masa kejahatan manusia begitu besar, dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia, dan hal itu memilukan hatinya, sehingga ia bermaksud menghapuskan manusia dari muka bumi beserta hewan, binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Nuh dicatat sebagai orang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya, dan dia hidup bergaul dengan Allah. Sahabat WB terkasih, keintiman pengenalan Nuh akan Allah inilah yang membuatnya sama sekali tidak ragu saat Allah memerintahkan untuk membuat sebuah bahtera dan memberikan arahan yang begitu detail kepada Nuh untuk setiap hal yang harus dilakukannya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kejadian pasal 6 ayat 22. Sahabat WB, kualitas hubungan pribadi kita dengan Tuhan pasti akan terlihat dari bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini. Pengenalan akan Tuhan secara pribadi pasti akan menghasilkan komitmen pribadi yang kuat untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Komitmen itulah yang akan semakin mengubahkan kita, menghasilkan karakter Kristus semakin kuat terbentuk dalam hidup kita. Sahabat WB terkasih, bagaimana dengan pengenalan pribadimu dengan Tuhan saat ini? Adakah keintimanmu dengan Tuhan menghasilkan komitmen kuat untuk melakukan kebenarannya? Sahabat WB, mari sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita tentang berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Aba ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan semangat dan kekuatan baru sehingga kami dapat senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu, menjadi pribadi yang berkomitmen kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pengenalan akan Tuhan menghasilkan komitmen pribadi yang kuat untuk menghidupi kebenarannya.